Black hole, raksasa gravitasi dan kiamat alam semesta. Di ujung paling jauh dari tepi alam semesta, di mana cahaya mulai kehilangan arah. Di sanalah para fisikawan memprediksi fase terakhir alam semesta. Fase yang mereka sebut heat death, kematian termal. Saat energi menghilang, bintang berhenti menyala, dan kosmos memasuki malam abadi. Namun jauh sebelum teleskop mengungkapkan sunyi itu, Al-Quran telah mengatakannya dengan satu kalimat pendek. Surat Al-Mursalat, ayat 8. Fa'idhan nujum tumusat. Ketika bintang-bintang dipadamkan. Inilah awal senja besar, di mana bintang terakhir padam dan semesta menjadi panggung gelap yang hanya dihuni raksasa gravitasi. Inilah rangkaian kisah berakhirnya alam semesta untuk menuju awal penciptaannya, menuju singularitas. Bagian 1. Bangkitnya raksasa gravitasi. Ketika cahaya mati, yang bangkit bukanlah matahari atau galaksi. Yang bangkit adalah pemangsa paling tua di alam semesta, black hole, raksasa gravitasi yang dapat melipat ruang, menghancurkan materi, dan menelan waktu. Stephen Hawking menyebutnya tempat di mana fisika berhenti bekerja. Roger Penrose, perbatasan terakhir ruang waktu. Dan Al-Quran menyebut mereka dengan sumpah kosmik. Surat At-Takwir, ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi yang bersembunyi, yang menyuruh. Al-Khunnas berarti yang bergerak lalu menghilang, yang tak dapat dilihat, yang menyedot cahaya ke dalam kegelapan. Sebuah deskripsi yang sangat tepat untuk black hole, objek yang bahkan cahaya pun tidak dapat kabur darinya. Bagian 2. Getaran universal. Saat energi semesta memudar, gravitasi menjadi penguasa tunggal. Ruang mulai retak dari dalam, orbit mulai goyah. Geometri kosmik kehilangan kesetimbangannya. Para fisikawan menamakannya gravitational instability dan cosmic turbulence. Al-Quran menggambarkannya dengan bahasa yang langsung menghantam logika dan batin. Surat Al-Hajj, ayat 1. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat itu sangat dahsyat. Ini bukan gempa lokal, ini adalah getaran ruang itu sendiri. Ketika struktur kosmos kehilangan pijakan, raksasa gravitasi mulai menarik jalinan alam raya menuju pusat kehancuran. Bagian 3. Langit mulai retak. Ketika gravitasi melampaui batas energi, fabrik ruang tertekan hingga pecah. Inilah yang Penrose dan Hawking sebut rupture of space-time. Dan Al-Quran menggambarkan fenomena ini dalam 3 tingkatan kehancuran. Surat Al-Infitar, ayat 1. Idzas sama'u anfatarat. Ketika langit retak. Surat Al-Insyikok, ayat 2. Idzas sama'u anfatarat. Ketika langit retak. Surat Al-Insyikok, ayat 3. Idzas sama'u anfatarat. Ketika langit retak. Ayat 1. Jika langit pecah. Surat Al-Haqqah, ayat 16. Dan pada hari itu, langit menjadi rapuh. Ruang yang selama miliaran tahun kokoh, kini rapuh seperti kain tua. Dimensi yang selama ini menjadi panggung realitas, kini terbelah dari dalam. Tidak ada metafora. Ini fisika murni, retaknya geometri alam. Bagian 4. Runtuhnya tata surya. Ketika fabrik ruang hancur, orbit kehilangan makna. Planet tidak lagi patuh pada lintasannya. Bulan berubah arah. Matahari kehilangan stabilitas gravitasi internal. Sains menyebut fase ini orbital decay, fase di mana benda langit terlempar atau terseret menuju pusat tarikan gravitasi terbesar. Dan Al-Quran menegaskan gambaran ini dengan presisi. Surat Al-Qiyamah, ayat 8. Wa khasaful qamar. Bulan hilang cahayanya. Lalu, surat Al-Qiyamah, ayat 9. Wa jama'us syamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan dihimpunkan. Himpun menjadi satu titik, ditarik oleh raksasa gravitasi. Dalam simulasi MIT dan Max Planck Institute, ketika ruang runtuh, matahari, bumi, dan bulan akan spiral menuju sebuah pusat tunggal, supermassive black hole. Bagian 5. Hancurnya materi. Ketika bumi memasuki medan gravitasi black hole, gaya tidal mulai mencabik permukaannya. Gunung tidak lagi berdiri, gunung meleleh, menguap, dan terurai pada level atom. Kip Thorne menyebut fenomena ini spaghettification, peregangan dan penghancuran materi melampaui batas ikatan atom. Al-Quran menggambarkannya dengan visual yang memukau. Surat Al-Qaryah, ayat 5. Watakunul jibalu kal aihnil manfus. Gunung-gunung menjadi seperti bulu halus yang dihamburkan. Dan surat An-Naba, ayat 25, ayat 20. Fakanet seraba. Lalu gunung itu menjadi seperti fata morgana. Materi hilang wujud, padat, rapuh, debu, kabut mineral, hilang. Inilah hancurnya atom di hadapan kekuatan gravitasi terbesar alam semesta. Bagian 6. Kembali ke singularitas awal. Pada puncaknya, black hole akan saling menelan.
supermassive black hole akan bergabung menjadi raksasa tunggal yang memakan seluruh galaksi. Hingga akhirnya, seluruh alam semesta diringkus ke dalam satu titik. Para fisikawan menyebutnya The Big Crunch, Universal Singularity, dan Al-Quran menyatakannya dengan bahasa absolut. Surat Ibrahim, ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi lain, 48, dan langit pun diganti. Artinya, realitas ditutup, fisika dibatalkan, ruang dilipat, dimensi dihapus, alam baru disiapkan. Dan surat Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Genggaman bukan metafora tangan, itu kondisi fisika. Volume sama dengan nol, entropi sama dengan nol, ruang sama dengan nol, waktu sama dengan nol. Semesta kembali ke titik asal penciptaannya. Dan ayat puncak dari seluruh proses ini, surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halakun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Waktu punah, ruang punah, materi punah, energi punah. Seluruh realitas kembali ke Nya. Wallahu a'lam bishawab.